Carana itu adalah perilaku baik. Wija itu widya, pengetahuan. Kedua-duanya ini adalah seperti sepasang pilar untuk kesempurnaan. Kalau hanya carana, hanya perilaku baik, tetapi widya, wija tidak cukup. Tidak mungkin beliau mencapai pencerahan. Seandainya beliau bebas dari penderitaan, beliau tidak mampu mengajar karena tidak cukup pengetahuannya. Sebaliknya, kalau seseorang mempunyai pengetahuan amat banyak tetapi perilakunya buruk, Sang Buddha mengatakan dia tidak pernah dipuji oleh masyarakat. Masih mending perilakunya baik tetapi agak bodoh, dia masih dipuji. Orang itu baik meskipun agak bodoh. Tetapi kalau orang itu pandai, pinter, silat lidahnya juga tidak ada yang mengalahkan gitu ya, tapi perilakunya buruk, Guru Agung kita mengatakan tidak ada orang yang memuji dia. Ora ono sing menghargai meskipun dia pandai. Kalau dia berperilaku baik dan punya pengetahuan, bagaimana? Guru Agung kita mengatakan dia dihargai 2 kali lipat. Kalau dia berperilaku baik dan punya pengetahuan, dia dihargai 2 kali lipat. Tapi kalau hanya punya pengetahuan tok, dia tidak dihargai. Tetapi kalau tidak punya pengetahuan, perilakunya baik, dia masih dihargai satu macam. Kalau dia punya dua-dua, dia dihargai 2 kali lipat. Ibu, bapak, dan saudara, berbuat baik memang perlu, sangat perlu, karena itu adalah fondamen dasar. Tetapi untuk maju tidak hanya berbuat baik saja, baik dalam kesejahteraan, dalam keluarga, dalam kehidupan sosial bermasyarakat, maupun kemajuan batin. Berbuat baik saja tidak cukup. Kalau pengetahuan kurang, ya dia mungkin tidak jatuh ya, tidak melorot begitu saja, tetapi tidak maju. Apa yang disebut dengan berbuat baik menurut Dhamma? Karena kita sering mendengar, apalagi kalau sering ke wihara ya, berbuat baik ya. Ada yang mengira, ada yang menangkap ya. Dan itu sudah menjadi file dalam pikirannya. Berbuat baik itu kalau kita murah hati, suka menolong, suka membantu, beramal soleh tanpa mengharap imbalan kepada siapa saja, tidak hanya kepada sesama yang beragama sama dengan dia, kepada siapa saja.
makin tulus dia membantu, beramal, menyokong. Dari segelas air putih sampai mungkin membangun rumah sakit, membangun sekolah. Semakin banyak kebajikannya, punya kirya dalam bahasa Pali. Guru agung kita pernah mengatakan, kalau seseorang mengerti manfaat memberi untuk dirinya dan untuk orang lain, seandainya dia mempunyai nasi hanya 1 sendok, dia tidak akan sampai hati untuk memakan semuanya 1 sendok, meskipun dia hanya punya nasi 1 sendok. Dia akan mengambil sedikit untuk diberikan kepada yang lain, sekalipun dia hanya punya nasi 1 sendok. Karena dia mengerti memberi itu sangat berharga. Harganya bukan hanya karena kalau kita memberi kan nanti pahalanya besar gitu ya. Apalagi kalau memberi dengan tulus. Wah, itu pahalanya bisa 77 kali. Wah, itu sami mawon dengan tidak tulus. Tetapi memberi itu adalah kebaikan awal. Sekalipun Anda membangun fasilitas umum dengan ketulusan, dengan tidak mengharap imbalan. Kalau umat Buddha juga tidak mengharap kapan karma baik ini berbuah. Salah satu ajaran Guru Agung Buddha Gautama atau salah satu ajaran Dhamma adalah, dan itu ajaran awal, menolonglah, memberilah. Hanya bedanya dengan yang lain-lain, Dhamma itu mengajarkan menolonglah, memberilah tanpa mengharap apa-apa, tanpa mengharap imbalan, tanpa mengharap-harap buah karma. Kemarin saya baru mendapatkan perumpamaan matematik. Kalau yang pernah duduk di SMP mungkin ya, atau SD lah, akan mengerti. Kalau saudara memberi 1, mengharap 2 kali lipat pahalanya, buah karmanya, Anda akan mendapat separuh. 1/2 sama dengan setengah. Kalau Anda memberi 1, tapi Anda hanya mengharap pahala buah karmanya 1 saja, tidak usah double. 1/1 dapatnya 1. Tapi kalau Anda memberi 1 tidak mengharap apa-apa, 1/0 sama dengan ini loh, tandanya begini, unlimited, tidak terbatas. 1 dibagi 0 sama dengan tidak terbatas. Oh, bagus sekali ini. Tetapi kalau orang mengerti Dhamma, masih ada kelanjutannya. Oh, kalau begitu sekarang saya mau berdana tidak mengharap supaya hasilnya tidak terbatas. Itu sami mawon. Anda malah tidak dapat apa-apa itu.
Itulah bahayanya dalam dunia meditasi, itulah bahayanya terlalu banyak instruksi. Dikandani begitu malah itu dijadikan pengeleng-eleng ya. Oh, pokoknya sekarang kalau berdana jangan harap-harap. Kalau berdana jangan mengharap apapun supaya hasilnya tanpa batas. Oh, itu lebih berbahaya daripada satu mengharap dua, masih mending dapat separuh. Ini tanpa mengharap supaya mendapat yang tanpa batas, mungkin tidak mendapatkan apa-apa itu. Saya menyimpang sedikit. Kalau saya sudah mendengar itu Bante malam ini, lalu sekarang kalau saya berbuat baik, lalu teringat, lalu berkeinginan mendapatkan hasil yang tanpa batas, terus bagaimana Bante? Masih ada jalan. Memang kalau saudara sudah mendengar ini tidak bisa dibusek, dihapus tidak bisa, sudah masuk. Nah kalau itu muncul bagaimana Bante? Setiap saya menolong, berbuat baik, kemana saja muncul, ojo ngarep-arep lu, ojo ngarep-arep, ben hasilnya tanpa batas. Kuncinya adalah gunakan awareness, sati, disadari. Kalau pikiran tanpa mengharap itu muncul supaya buahnya tidak terbatas, disadari, disadari, disadari. Tidak diusir. Nggak boleh mikir begini. Kalau saya berdana mengharap tidak mengharap supaya nanti hasilnya tanpa batas, tidak boleh mikir begini, tidak boleh sama sekali. Biar nanti balik lagi. Ya, disadari. Cara mengatasinya hanya satu, be aware. Dengan kesadaran. Tidak apa-apa muncul, tidak apa-apa, disadari saja. Nah itulah dana. Tetapi ada kebaikan yang kedua, yaitu mengendalikan dirinya sendiri untuk tidak berbuat buruk kepada siapapun. Sekarang harus ditambah, bukan kepada sesama makhluk hidup, manusia dan binatang, kepada lingkungan juga. Kan lingkungan bukan makhluk hidup Bante. Menghancurkan lingkungan kan tidak membunuh, iya. Tetapi bagaimana dampaknya? Kalau saudara mengambil pasir itu ya digerong. Bagaimana rumah yang di atas? Saya tidak membunuh, saya tidak mencuri, benar. Tetapi dampaknya bagaimana? Salah-salah Anda sendiri yang kena dampaknya. Beberapa hari yang lalu di Mundilan 2 orang meninggal karena gerong pasir berak begini. Temannya tidak bisa menolong. Teriak-teriak sekenceng apapun dia narik sekuat, tidak bisa. Suami istri meninggal terkubur pasir yang digerong sendiri. Sering kita mendengar jangan membunuh, jangan menyakiti, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berbohong, jangan mabuk. Benar. Sering dikatakan ini adalah pakati sila, perilaku baik alami. Semua agama juga mengajarkan ini, meskipun tidak diberikan nama yang sama. Guru Agung kita memberikan nama Pancasila, 5 perilaku baik. Tetapi di agama-agama lain bukan tidak diajarkan Pancasila, diajarkan juga.
hanya tidak diberikan label Pancasila. Jangan membunuh, jangan menyakiti, jangan mencuri, jangan berzina, jangan ngapusi, jangan menipu, jangan mabuk dan lain-lain.